Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 11 TPB 9 ingin mempresentasikan tentang fluida dinamis dengan judul penerapan fluida dinamis pada sistem kerja alat infus. Setelah itu, perkenalkan nama saya Ajeng Widiasyanisi dari TPB 9 dengan NIM 123430093 dari Prodi Teknik Biomedis. Saya Sacha Kineta Alverano dengan NIM 123430104 dari Prodi Teknik Biomedis. Saya Ananda Prabyana dengan NIM 123320050 dari Prodi Teknik Fisika. Halo, nama saya Fakan Al-Hafid dengan NIM 123430098 dari Teknik Biomedis. Saya Binay Khairul Rahman dengan NIM 123130127 dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Dwi Surya Pratama, NIM 123340065 dari Teknik Sistem Energi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli dalam morfologi fluida menyatakan bahwa jika fluida mengalir dalam lintasan tertentu, peningkatan kecepatan aliran akan disertai dengan penurunan tekanan. Dan sebaliknya, hukum ini berguna dalam memahami sifat-sifat aliran fluida seperti pada aplikasi aerodinamika pesawat terbang atau dalam sistem saluran air. Dan hukum ini dipaparkan oleh seorang ilmuwan matematikawan dan fisikawan yaitu Daniel Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa total energi per unit massa fluida yang mengalir tetap konstan jika tidak ada kerja eksternal. Rumus umumnya adalah P ditambah setengah dikali Rho dikali V pangkat 2 ditambah Rho kali G kali H sama dengan konstan, di mana P adalah tekanan fluida, Rho adalah massa jenis fluida, V adalah kecepatan fluida, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah tinggi dari permukaan referensi. Untuk mendapatkan rumus fluida dinamis, seringkali kita fokus pada bagian setengah kali Rho kali V pangkat 2, yang merupakan energi kinetik per unit massa. Apa itu fluida dinamis? Fluida dinamis adalah studi tentang perilaku fluida dalam gerakan, termaksud aliran fluida dan gaya yang terlibat. Ini melibatkan konsep-konsep seperti tekanan, kecepatan, dan massa jenis dalam konteks perubahan ruang dan waktu. Pemahaman fluida dinamai penting dalam berbagai bidang, termasuk rekayasa fluida, meteorologi, dan ilmu kelautan. Kemudian rumus fluida dinamis. Pada fluida dinamis terdapat besaran-besaran diantaranya yaitu debit aliran. Debit aliran adalah jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu, atau dapat dikonferensikan dalam persamaan Q sama dengan delta V per delta T sama dengan AV delta T per delta T sama dengan AV, di mana Q adalah debit aliran, A adalah luas penampang, V adalah laju aliran fluida, dan T adalah waktu. Dalam konsep fluida, kontinuitas merujuk pada hukum yang menyatakan bahwa laju aliran massa fluida pada suatu penampang tertentu selalu sama, asal fluida tersebut tidak mengalami perubahan fase atau kompresibilitas yang signifikan. Hukum kontinuitas ini dapat dinyatakan dalam persamaan matematis sebagai produk dari luas penampang A dan kecepatan fluida V pada suatu titik dalam sistem fluida. Persamaan ini mencerminkan prinsip bahwa volume fluida yang masuk harus sama dengan volume yang keluar pada setiap titik dalam sistem tersebut. Persamaan kontinuitas. Pada persamaan kontinuitas ini terdapat debit yang dilambangkan dengan Q dengan rumus V per T, atau S dikali S dikali S per T, atau sama dengan A dikali S per T, atau A dikali V. Rumus kontinuitas fluida dinamis dapat dijelaskan dengan persamaan kontinuitas yang menyatakan bahwa luas penampang pipa dikalikan dengan kecepatan aliran fluida harus tetap konstan. Persamaannya adalah A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Di sini, A1 dan A2 adalah luas penampang pada dua titik yang berbeda di dalam sistem. Sedangkan V1 dan V2 adalah kecepatan aliran pada titik yang bersesuaian. Infus atau terapi intravena adalah memasukkan suatu cairan atau obat ke dalam tubuh melalui rute intravena dengan laju konstan selama periode waktu tertentu. Infus dilakukan untuk seorang pasien yang membutuhkan obat sangat cepat atau membutuhkan pemberian obat secara pelan tetapi terus-menerus. Infus adalah cara menyuntikkan cairan, obat, atau nutrisi langsung ke dalam darah. Ini dilakukan dengan jarum dan selang.
infus bisa untuk memberikan cairan tambahan seperti obat atau nutrisi langsung ke dalam tubuh. Jadi, seperti cara cepat memasukkan hal-hal yang penting ke dalam aliran darah. Alat infus adalah alat yang digunakan untuk memasukkan cairan infus ke dalam tubuh pasien. Keunikan dari alat infus terletak pada fungsi yang khusus untuk memberikan cairan infus secara konstan sesuai kebutuhan pasien. Alat ini dilengkapi dengan saluran infus dan penjepit selang infus untuk mengatur laju aliran cairan. Selain itu, alat infus juga dapat berupa sistem monitoring infus otomatis yang dirancang untuk meningkatkan tingkat kegunaan dan mengurangi stres waktu penunggu pasien. Jadi, keunikan alat infus terletak pada kemampuannya untuk memberikan cairan infus secara terkendali dan agronomis. Namun, infus juga memiliki kelemahan ketika cairan di dalam infus sudah habis. Darah di dalam tubuh otomatis naik ke selang akibat perbedaan tekanan osmotik yang dapat membuat tangan pasien nyeri akibat darahnya tersedot oleh selang. Pengembangan untuk kedepannya dalam alat infus ini ialah pembuatan suatu alat detektor yang bisa mendeteksi jika cairan pada infus habis, otomatis aliran fluida tersebut berhenti mengalir ke tubuh untuk menghindari darah yang naik ke selang akibat perbedaan tekanan osmotik. Dengan hal ini, pengembangan alat infus ini dapat diterapkan pada dunia kesehatan agar sistem kesehatan dan alat-alat kesehatan dapat maju dan berkembang secara pesat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Ajeng Indisianingsih. Saya Satya Kinita Alverano. Saya Nanda Pertiana. Saya Farhan Al-Hafid. Saya Dwi Surya Pratama. Saya Binai Khairul Rahman. Kami ucapkan terima kasih. See you semua. Jangan lupa beli alat ini. Gue masukin apa?